Halo guys, balik lagi bersama gue Arza. Dan kali ini gue lagi ada di jalan tol mau menuju ke tempat murid gue cuy ya. Gue hari ini ada kelas mau ngajar dulu seorang guru private drum yang sangat top di Jakarta Selatan dan juga Tangerang Selatan. Oke, hari ini tuh tanggal 17 ya. Dan hari ini gue mau ngajar dulu di Jakarta Selatan. Dan ikutin aja keseruannya apa aja hari ini. Tapi mungkin kalau untuk ngajarnya gue gak akan terlalu banyak nge-shoot video, tapi mungkin lebih ke daily update gue aja sih hari ini. Karena udah lama banget cuy gak pernah nge-vlog ya gak? Ditungguin sama kalian para netizen-netizenku yang ratusan juta orang itu. Oke, ikutin aja keseruannya ya guys ya. Tapi by the way, kalau mau ngomong daily update hari ini dan beberapa hari sebelumnya, gue menyimpulkan ya, Jakarta itu kan macet ya, chaos ya. Gue merasa salah satu penyebab dari kemacetan Jakarta itu, atau daerah-daerah mungkin di sekitaran Jakarta macet itu ya, karena kan emang mobil sama motor itu kan udah banyak banget ya. Dan juga jalanan itu ada yang lebar, ada yang sempit, ada yang dari lebar terjadi penyempitan, ada yang dari sempit terjadi pelebaran gitu kan. Jadi case-nya macam-macam lah gitu ya. Tapi kalau menurut gue alangkah lebih baiknya kalau kita tuh di jalan tuh sebenarnya mau ngalah. Kalau menurut gue ketika kita punya attitude mau ngalah, menurut gue ya, ini ya, kita tuh di jalan tuh bakalan lebih tenang dan mungkin dari sisi kemacetan tuh lebih bisa terurai gitu. Jadi kalau misalkan lo nih, misalnya contoh aja deh, lo dihadapkan sama dua jalur yang tiba-tiba menjadi satu jalur. Nah, jangan lo desek-desekan karena lo ngerasa kalau jalur lo tuh yang paling bener gitu. Kalau misalkan orang di depan lo itu udah maju dan udah dikasih akses sama jalur yang di sebelah kiri lo, gantian jalur yang di sebelah kiri lo giliran masuk gitu. Jadi ya saling alah lah gitu. Menurut gua kalau misalkan kalian semua desek-desekan dan mencoba untuk dulu-duluan, itu malah yang ada rebutan jalan dan jalan tuh jadi nggak kondusif sehingga macet gitu loh. Ya kayak gitu aja sih. Banyak lah ya case-case di jalan tuh yang aneh-aneh. Orang-orang tuh tiba-tiba yang naik motor dari kiri nyalip ke kanan, dari kanan nyalip ke kiri, tiba-tiba ada di depan kita gitu kan. Macam-macam lah orang-orang. Jadi kita kayaknya perlu berhati-hati dan jangan egois di jalan ya. Tetap selalu ngalah sama pengendara lain guys gitu. Oke, kita lanjut aja perjalanan hari ini ya. Let's go. Seperti yang kalian lihat, setelah perjalanan 40 menit ya, nggak 40 menit sih sebenarnya, belum nyampe, masih 27 menit dari rumah ya. Habis masuk tol, keluar tol ya 20 menitan lah di dalam tol kurang lebih, keluar langsung macet. Jadi ya Jakarta itu adalah maksudnya adalah kota yang hiruk pikuknya sangat amat sangat amat rame. Jalanannya tuh tidak mencerminkan orangnya gitu. Jadi kalau orangnya itu fast move banget gitu ya, cepet-cepet, kerjanya cepet, pergerakannya cepet,
Tapi kalau di jalan itu ya begini, macet gitu ya. Jadi buat kalian yang tinggal di Jakarta ya jangan buru-buru, harus punya estimasi untuk di jalan gitu. Biar kalian juga pikirannya lebih tenang gitu. Itu kalau bisa ya diusahain seperti itu. Tapi kan mungkin setiap orang kan kondisinya beda-beda ya. Jadi ya usahain lah supaya di jalan tuh lebih tenang dan lebih teratur lagi gitu. Teratur itu kitanya lebih sabar dan juga kitanya selalu mau ngalah sama pengendara lain gitu guys. Oke? Begitu ya. Lanjut lagi cuy. Hihi. Setelah 35 menit perjalanan, finally kita nyampe cuy di rumahnya anak murid Gout. Gila, gerbangnya gede banget. Noh, kita klaksonin aja ya. Tidak terjadi apa-apa. Ini dia. Dibukanya tuh, lihat tuh. Pakai remote cuy. Kita masuk dulu aja ya. Let's go. Oke cuy, setelah 30 menit perjalanan akhirnya kita sampai juga. Dan kita mau ngajar dulu ya. Ya saksikan aja lah pokoknya hari ini kayak gimana ya. Let's go. Oke Bray, yoi, hari ini udah beres nih ngajarnya ya. Tadi sebenarnya gue ada 2 orang murid, cuman yang kerekam itu cuman 1. Jadi ini kakak beradik gitu guys. Jadi kakaknya duluan lah pasti ya yang les sama gue. Terus habis itu adenya. Nah cuman adenya ini agak pemalu. Jujur dua-duanya bagus mainnya. Adenya juga mainnya lumayan berkembang. Cuman orangnya agak malu-malu gitu. Aduh sayang banget ya. Dan agak susah untuk di videoin gitu. Kalau di videoin agak bete nanti dia takutnya gitu. So, hari ini mau ngapain aja? Tadi udah beres ngajar, kita sekarang lagi kondisi mau pulang. Abis ini nanti sore ada kawan gue mau ke rumah. Jadi gue tuh ada kucing yang sedang punya anak, sedang mengembangkan anaknya, membesarkan anaknya. Anaknya sekarang udah usia 2,5 bulan. Jadi ini perkawinan antara British Shorthair sama Persian Mid. Nah, jadi si kucing ini tuh gue nggak bisa ngerawat semua anak-anaknya. Jadi beberapa anaknya gue open adopt ke teman-teman gue gitu. Yang emang gue rasa tuh mereka mampu dan bisa untuk ngerawat kucing gitu ya. Jadi bukan yang kayak diambil tapi di rumahnya nggak ditaruh di tempat yang layak gitu dan tidak diberi makan yang layak gitu. Tapi gue nyari orang-orang yang emang mereka capable buat ngerawat kucing dan emang mereka benar-benar cinta sama kucing dan nganggap ya sebagai bagian dari keluarganya gitu. Nah, jadi seperti apa nanti sore kita lihat saja ya. Nanti juga akan saya spill kucing-kucing saya yang lucu-lucu itu. Ya, saya juga ada Sphinx di rumah. Tapi Sphinx ini punya adik saya ya. Jadi bukan kepemilikan saya, tapi saat ini mereka jadi bagian dari keluarga kita gitu. Oke. Kita ketemu lagi di rumah dan kita sekarang jalan pulang dulu guys. Macet-macetan dulu, oke? Let's go. Oke. Seperti yang kalian lihat sendiri ya. Ini gue lagi bermacet-macet ria. Ini gue lagi ada di daerah Bintaro ya.
sebenarnya gua kecil sampai gede itu ada di daerah ini nih sebenarnya. Cuman dalam 5 tahun, mungkin 6 tahun, 7 tahun terakhir ini tuh 5-6 tahun terakhir inilah, terutama setelah Covid ya, ini tuh macetnya nggak karuan guys. Dulu zaman gua masih sekolah, masih SMA tuh sebenarnya jalanan di sini tuh cukup kondusif ya. Dan ini tuh bener-bener lengang banget. Tapi mungkin karena perkembangan penduduk, perkembangan jumlah penduduk ya, terus banyak orang juga yang berdatangan dari luar kota ke Jakarta. Terus juga mereka berkarir di sini dan beli rumah di sini, ya akhirnya Bintaro sekarang padat gitu. Terus juga Bintaro adalah salah satu daerah yang dicari-cari ya sama orang-orang. Jadi harganya juga semakin tidak masuk akal di saya. Jadi ya maklum lah ya, karena kalau gue kan masih menjadi kelas kaum mendang-mending lah ya. Jadi daripada beli rumah di Bintaro, mendingan gue ngambil di pesisir-pesisir BSD aja lah gitu. Masih cukup terjangkau karena di Bintaro ini Pondok Aren pun, penyangga-penyangga Bintaro ya, Pondok Aren terus Ciputat juga gila udah rame banget sih. Beda banget kalau di BSD tuh penyangga-penyangganya tuh kayak ya area-area Rawabuntu, terus Cisauk itu masih pada sepi ya gitu. Dan soon sih gua rasa itu juga bakalan jadi padat dan ramai kayak gini juga. Jadi menurut gue kalian yang tinggal di Bintaro sih hebat dan bersyukur ya, karena rumahnya juga udah lumayan mahal harganya, dan juga ya kalian hebat dengan macet-macetan kayak gini tiap hari gitu. Apalagi lagi peak season atau lagi liburan kayak gini ya, libur panjang kayak gini, libur panjang nanggung sih sebenarnya yang kayak gini-gini tuh. Jadi orang-orang tuh di rumah aja, tapi ya mereka mainnya tuh ke mall, ke tempat makan, ya kayak gini sekarang gitu. Ya begitulah ya problematika tinggal di daerah-daerah yang berkembang seperti ini. Tapi disyukurin aja karena semuanya bisa berjalan dengan kondusif seperti itu. Oke, kita lanjut lagi aja perjalanannya guys, perjalanan pulang kita, karena sekarang kita nggak lewat tol ya. Karena bosen juga lewat tol mulu, pengen ngerasain lewat jalan biasa, pengen ngelihat kanan kiri ada apa sih nih di sepanjang dari Jaksel ke Bintaro sampai ke BSD gitu ya. Nanti kita naik tolnya paling di ujung Bintaro aja, dari Bintaro, dari Pondok Tegal gitu. Oke, let's go. Sekarang udah balik lagi ke rumah. Ya barusan temen udah habis dari sini, udah balik. Tadinya mau ngambil kucing, tapi ternyata tidak jadi. Jadi hanya bersilaturahmi aja ke sini seperti yang gue sampaikan di tadi siang. Nah buat kalian ya yang mau lihat nih kucingnya kayak gimana nih ya, kita ceki. Wah, lagi hujan guys, jadi agak berisik. Sorry. Lagi bobo. Ini mominya, tuh anak-anaknya. Tuh hitamnya 3. Tapi kalau yang abu-abu yang kayak bapaknya ini kayaknya kita nggak open adopt, kita rawat sendiri. Ada Sphinx juga di sini nih, tapi dia lagi bobo. Kayaknya gitu aja vlog hari ini ya. Awas kamu jangan keluar. Kayaknya gitu aja vlog hari ini. Oh iya, nih ada yang mau titip salam. Ini bapaknya, si Ueno. Ya. Kayaknya gitu aja vlog hari ini. Kita sambung lagi ke vlog besok. Jadi besok kegiatannya mungkin bakalan ngajar, kalau emang jadi ngajar. Kayaknya sih besok nggak jadi ngajar. Jadi besok agendanya ngajar, terus habis itu kita ada main padel. Apaan sih main padel? Ya yang suka mah suka ya, tapi kalau gue karena belum relate aja kali ya, jadi agak-agak gimana gitu main padel. Oke, I think that's all for today. Don't forget to like, comment, and subscribe. Subscribe ya, gratis subscribe tuh. And leave it comment below. Ya kalau suka silahkan di subscribe, kalau nggak suka ya udah lah ya.
Oke, bye. Assalamualaikum.